Halo semuanya, kembali lagi di channel Sunyi Wara. Untuk cerita kali ini datang dari daerah Kalimantan yang diberi nama Rumah Panggung Tanpa Tangga di Kalimantan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Sunyi Wara berikutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta share video ini. Dan seperti apa cerita kali ini, langsung saja kita mulai. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, ada satu rumah panggung yang selalu bikin orang berhenti melangkah. Bahkan sebelum mereka sadar kalau kakinya sudah melambat sendiri. Rumah itu berdiri sedikit terpisah dari warga lain. Tidak terlalu jauh dari tepian hutan, tapi juga tidak benar-benar menyatu dengan desa. Seolah-olah rumah itu memang sengaja diletakkan di sana untuk tidak terlalu dekat dengan manusia. Namun, juga tidak sepenuhnya ditinggalkan. Bukan karena rumahnya besar, justru ukurannya biasa saja, seperti rumah panggung kebanyakan di daerah itu. Tidak ada ukiran indah, tidak ada cat mencolok, tidak ada tanda-tanda bahwa rumah itu pernah menjadi milik orang berada. Atapnya sudah kusam, beberapa bagian terlihat penyok, dinding kayunya memudar warnanya. Seolah-olah waktu sudah lama berhenti menyentuhnya. Bukan juga karena rumah itu terlihat mewah atau menyeramkan dari jauh. Kalau orang baru pertama kali lewat sini di siang hari, kemungkinan besar mereka hanya akan melirik sebentar, lalu menganggap rumahnya kosong seperti biasa. Rumah lama yang ditinggal pemiliknya, mungkin karena pindah atau sudah meninggal. Di desa seperti itu, rumah kosong bukan hal yang aneh. Tapi, ada satu hal yang membuat siapapun yang benar-benar memperhatikannya akan merasa ada yang salah. Rumah itu tidak punya tangga. Sebagai rumah panggung, posisinya jelas lebih tinggi dari tanah, sekitar 2 meter. Mungkin sedikit lebih tinggi. Tiang-tiang kayu penyangganya tertanam kuat ke tanah, meski beberapa sudah terlihat miring dan menghitam di bagian bawah. Kolong rumah itu kosong. Tidak ada kayu bekas, tidak ada bangku, tidak ada peralatan bertani. Bahkan tidak ada jejak anak-anak bermain seperti di kolong rumah warga lainnya. Yang paling aneh, tidak ada bekas tangga sama sekali. Tidak ada lubang paku di dinding depan, tidak ada sisa kayu lapuk di tanah. Tidak ada bekas pijakan, seolah-olah sejak awal rumah itu memang dibangun tanpa tangga. Sesuatu yang jelas tidak masuk akal bagi siapapun yang mengerti cara hidup di rumah panggung. Kalau dilihat siang hari, rumah itu terlihat diam. Terlalu diam, tidak ada suara burung bertengger di atapnya. Tidak ada cicak di dindingnya, bahkan kayu-kayunya seperti bersih, tapi bukan bersih karena dirawat, melainkan bersih karena tidak ada yang berani mendekat. Namun semua berubah begitu sore mulai turun. Saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya jingga menyentuh dinding rumah itu, suasananya terasa berbeda. Udara di sekitar rumah menjadi lebih dingin dibandingkan area-area lain. Angin yang tadinya bertiup pelan tiba-tiba seperti menghindar. Tidak pernah benar-benar melewati rumah itu. Bayangan rumah memanjang ke tanah, tapi terlihat lebih gelap daripada bayangan rumah lainnya. Menjelang maghrib, tidak ada satupun warga yang berani melintas di depannya. Itu bukan aturan tertulis, tapi kesepakatan yang tak terucap. Dari anak-anak sampai orang tua, semuanya tahu satu hal. Jangan pernah mendekati
rumah panggung itu setelah maghrib. Kalaupun terpaksa lewat karena jalan lain terlalu jauh, mereka akan menunduki kepala, mempercepat langkah, dan tidak pernah menoleh ke arah rumah itu. Aku tahu tentang rumah itu pertama kali bukan dari cerita horor, tapi dari kebiasaan aneh warga. Setiap sore sebelum azan maghrib terdengar desa itu seperti mengencangkan nafas. Pintu-pintu rumah mulai ditutup. Anak-anak dipanggil masuk. Orang-orang yang masih duduk di luar segera berdiri dan beranjak. Seolah-olah ada sesuatu yang bangun setelah matahari tenggelam. Aku menginap di desa itu karena urusan pekerjaan. Tidak lama, hanya beberapa hari. Sebagai orang luar, tentu rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takut. Apalagi melihat satu rumah yang jelas-jelas tidak masuk akal berdiri begitu saja, tanpa ada yang mau menjelaskan secara terbuka. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada Pak Rahman, orang tua yang rumahnya paling dekat dengan rumah panggung itu. Rumah Pak Rahman hanya berjarak beberapa puluh meter dari terasnya. Rumah panggung itu terlihat jelas, berdiri sunyi seperti sedang menunggu sesuatu. Waktu aku bertanya kepada Pak Rahman, kenapa rumah itu kosong? Pak Rahman yang tadinya santai langsung terdiam. Matanya tidak lagi menatapku, tapi justru mengarah ke rumah panggung itu. Lama sekali. Dulu ada yang tinggal, katanya. Suara jauh lebih pelan dari sebelumnya. Aku menunggu berharap dia melanjutkan, tapi Pak Rahman justru menarik nafas panjang, seolah-olah cerita berikutnya bukan sesuatu yang ingin dia keluarkan. Pak Rahman berhenti sejenak, menelan ludah. Yang naik ke sana bukan orang lagi, kata Pak Rahman. Kalimat itu diucapkan tanpa nada bercanda. Tidak ada senyum, tidak ada tawa kecil. Untuk meringankan suasana, aku tertawa kecil, refleks. Kupikir itu cuma cara orang tua di desa untuk menakuti pendatang. Mungkin supaya aku tidak sembarangan masuk ke rumah kosong. Atau mungkin sekedar cerita lama yang dibesar-besarkan. Pak Rahman tidak ikut tertawa. Kalau kamu mendengar sesuatu malam hari, kata Pak Rahman sambil menepuk lututnya. Jangan dicari sumbernya, kata Pak Rahman. Aku pun mengangguk, meski dalam hati tidak terlalu menganggap serius. Aku sudah sering dengar cerita seperti itu di tempat lain. Biasanya, semua terdengar menyeramkan di awal, tapi tidak pernah benar-benar terjadi apa-apa. Sampai suatu malam. Malam itu aku belum tidur. Bukan karena takut, tapi karena udara terasa gerah. Meski kipas angin sudah menyala. Jam di ponselku menunjukkan lewat tengah malam. Desa itu sunyi sekali. Tidak ada suara motor, tidak ada suara orang berbincang, bahkan anjing pun tidak menggonggong. Lalu dari kejauhan terdengar suara yang sangat pelan. Duk. Aku mengira itu suara buah jatuh dari pohon. Atau mungkin kayu tua yang retak. Tapi beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Duk, duk. Aku menahan nafas. Suara terlalu teratur. Ada jeda di antara tiap bunyi. Seperti langkah kaki yang sengaja diperlambat. Duk, duk, duk. Suara itu semakin jelas. Bukan datang mendekat. Tapi seolah-olah berasal dari satu titik yang sama. Aku berdiri dan mendekati jendela, mengintip keluar. Suara itu berasal dari arah rumah panggung. Bunyi kayu beradu dengan sesuatu yang keras. Persis seperti suara kaki orang menaiki tangga kayu rumah panggung. Aku sangat yakin, aku tahu betul suara itu. Masalahnya, di sana tidak ada tangga sama sekali. Aku menatap rumah itu lama dari jendela. Tidak ada lampu, tidak ada bayangan orang. Kolongnya tetap kosong. Tapi suara itu terus terdengar. Naik perlahan.
Seolah-olah ada seseorang yang sedang menaiki tangga tersebut yang tidak bisa kulihat. Saat suara itu berhenti, suasana kembali sunyi. Sunyi yang terlalu dalam. Aku baru sadar saat itu. Seluruh tubuhku dingin dan bulu kuduku berdiri. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke desa itu, aku benar-benar paham kenapa warga tidak pernah mendekati rumah itu setelah maghrib. Karena meski tidak ada tangga, selalu ada sesuatu yang mencoba naik. Malam kedua, aku sengaja begadang. Bukan karena berani, tapi karena rasa penasaran sudah terlalu besar untuk diabaikan. Ada sesuatu di rumah panggung itu yang terasa belum selesai. Seperti ada cerita yang belum tuntas. Aku duduk di teras rumah tempatku menginap. Kursi kayu tua berderit pelan setiap kali aku menggeser posisi. Jaraknya sekitar 30 meter dari rumah panggung itu. Cukup dekat untuk melihat siluetnya dengan jelas, tapi cukup jauh untuk memberi ilusi rasa aman. Lampu teras menyala temaram. Cahayanya tidak sampai ke rumah panggung. Seolah-olah cahaya memang menolak untuk menyentuh tempat itu. Di hadapanku, malam Kalimantan terbentang luas. Langit gelap tanpa bintang. Awan tebal menggantung rendah. Hutan di belakang rumah panggung tampak seperti dinding hitam yang diam, tapi terasa hidup, seakan sedang mengawasi. Jam di ponselku menunjukkan pukul tengah malam. Sesuatu berubah. Udara yang tadinya lembab dan hangat mendadak terasa dingin, menusuk kulit. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa datang dari malam. Seperti merayap dari tulang belakang lalu menyebar ke seluruh tubuh. Aku menarik nafas, berharap itu hanya sugesti. Tapi nafasku justru terlihat sedikit berembun di bawah cahaya lampu teras. Angin berhenti. Daun-daun yang tadinya bergesek pelan tiba-tiba diam. Pohon-pohon membeku dalam posisi. Terakhirnya bahkan suara serangga yang biasanya tidak pernah benar-benar hilang di malam hari lenyap begitu saja. Tidak ada suara apapun. Dadaku mulai terasa sesak. Lalu terdengar lagi suara itu. Duh, krek. Aku menegakkan badan. Tanganku refleks mencekram ujung kursi. Krek. Duh, bunyi kayu yang tertekan disusul hentakan pelan. Aku menelan ludah. Suara itu tidak keras, tapi jelas. Terlalu jelas untuk diabaikan. Ada jeda yang konsisten di antara setiap bunyi, seperti langkah kaki yang sangat berhati-hati. Krek, duk, krek, duk. Pelan, teratur, tidak tergesa-gesa. Seperti seseorang yang tahu betul kemana dia akan pergi. Mataku langsung tertuju ke rumah panggung itu. Rumah itu masih gelap, sama seperti malam sebelumnya. Tidak ada cahaya dari malam. Tidak ada bayangan orang di jendela. Tapi suara itu jelas berasal dari sana. Dari bawah. Dari arah kolong rumah yang sejak awal sudah terlihat kosong. Aku memicingkan mata, berusaha menembus kegelapan. Lampu terasku hanya menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya ditelan malam. Namun perlahan sesuatu mulai terlihat. Bayangan. Awalnya samar, seperti noda gelap yang bergerak di antara tiang-tiang rumah. Tapi semakin lama bentuknya semakin jelas. Itu bukan bayangan tubuh utuh. Tidak ada kepala, tidak ada badan. Yang terlihat hanya bagian bawahnya. Kaki. Sepasang kaki hitam, panjangnya tidak wajar, mengambang beberapa senti dari tanah. Kakinya tidak menyentuh apapun, tapi tetap bergerak naik perlahan seolah-olah sedang menaiki anak tangga yang tidak kasat mata. Aku ingin masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, tapi kakiku tidak bergerak.
Rasanya seperti ada beban berat menekan paha dan betisku. Memaksaku tetap duduk dan menyaksikan semuanya. Bayangan kaki itu terus naik. Setiap gerakannya diiringi bunyi, krek, dan duk yang sama. Ritmenya konsisten. Tidak pernah meleset seolah-olah ada tangga tidak terlihat yang sedang dihafal. Saat bayangan itu mencapai lantai rumah panggung, suara langkah berhenti. Beberapa detik berlalu, sunyi kembali menyelimuti malam. Aku hampir berharap semua ini berakhir di situ, tapi kemudian terdengar suara lain. Krek. Suara pintu kayu dibuka. Pelan, berat, seperti engsel tua yang dipaksa bergerak setelah bertahun-tahun tidak digunakan. Padahal aku tahu, semua orang di desa tahu pintu rumah panggung itu sudah lama dipaku dari malam. Tidak ada yang membukanya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi suara itu nyata. Pintu terbuka cukup lebar untuk sesuatu masuk. Dari dalam rumah terdengar suara orang berisik. Nadanya rendah, seperti suara seseorang yang tenggorokannya sudah lama kering. Masih kurang satu. Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi jelas sekali. Seolah-olah bisikan itu ditujukan langsung ke telingaku. Bukan dari dalam rumah panggung yang berjarak puluhan meter. Tubuhku gemetar, bukan gemetar halus, tapi gemetar yang tidak bisa dikendalikan. Tanganku terasa dingin dan berkeringat. Aku ingin menutup telinga, tapi takut kehilangan satu detik pun dari apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, lampu teras mati. Gelap. Gelap yang sempurna. Aku refleks berdiri, tapi hampir terjatuh karena lututku lemas. Rumah tempatku menginap tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada cahaya dari jendela. Tidak ada lampu dari rumah tetangga. Desa itu seperti dipadamkan sekaligus. Dalam gelap, indera pendengarku justru semakin tajam. Aku mendengar nafasku sendiri, cepat dan tidak teratur. Aku mendengar detak jantungku berdentum, seperti ingin keluar dari dada. Dan di antara semua itu terdengar lagi suara langkah. Krek, duk. Suara itu tidak lagi berasal dari rumah panggung. Aku membeku. Langkah itu terdengar lebih dekat. Jaraknya hanya beberapa meter. Aku bisa merasakannya, getaran di lantai kayu teras. Krek, duk. Krek, duk. Bunyi itu kini berada tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Seluruh tubuhku menolak untuk bergerak. Naluriku berteriak untuk lari. Tapi rasa takut menahanku di tempat. Dalam kepalaku terniang kata-kata Pak Rahman. Kalau kamu mendengar sesuatu malam-malam, jangan dicari sumbernya. Nafas dingin menyentuh leherku. Bukan hembusan angin, tapi nafas yang terasa berat dan basah. Seperti berasal dari mulut yang terlalu dekat. Aku bisa mencium bau tanah lembab bercampur dengan bau kayu dan sesuatu yang amis. Langkah itu berhenti. Aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Sangat dekat, terlalu dekat. Seolah-olah kalau aku bergerak sedikit saja, tubuh akan bersentuhan dengannya. Lalu terdengar bisikan yang sama. Kali ini lebih jelas, sekarang gendap. Dan pada saat itu, aku sadar satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Suara langkah yang kudengar tadi tidak pernah terdengar turun. Yang datang selalu naik. Keesokan paginya, aku terbangun dengan badan yang terasa berat. Seperti tidak tidur sama sekali. Mata perih, kepala pusing, dan setiap kali aku menutup mata, bayangan kaki hitam itu kembali muncul, mengambang pelan naik ke rumah panggung. Suara langkah masih terngiang jelas di telingaku. Terlalu nyata untuk dianggap mimpi.
Desa itu terlihat biasa saja di pagi hari. Matahari bersinar, ayam berkokok, beberapa warga sudah beraktivitas seperti tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Justru ketenangan itulah yang membuat aku semakin tidak nyaman. Seolah-olah malam tadi hanya terjadi untukku seseorang. Aku nekat mendatangi rumah Pak Rahman. Kali ini tanpa basa-basi. Begitu duduk di terasnya, aku langsung menceritakan semuanya. Dari suara langkah, bayangan kaki mengambang, pintu yang terbuka sendiri, sampai bisikan yang terdengar. Jelas menyebut kalimat yang membuat dadaku sesak. Aku tidak mengurangi apapun, tidak juga melebih-lebihkan. Aku bicara apa adanya, meski lidahku terasa berat dan tenggorokanku kering. Pak Rahman mendengarkannya tidak menyelah, wajahnya datar, tapi matanya berubah semakin dalam. Seolah-olah cerita itu bukan hal baru baginya. Saat aku selesai, ia menghela nafas panjang, lalu memejamkan mata beberapa detik. Seperti sedang menyiapkan diri untuk mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Berarti dia masih mencari, kata Pak Rahman dengan pelan. Nada suaranya bukan terkejut, lebih mirip pasrah. Aku bertanya pada Pak Rahman, maksudnya? Tapi Pak Rahman tidak langsung menjawab. Pak Rahman menatap ke arah rumah panggung itu. Pagi hari membuat rumah itu terlihat semakin tua. Kayunya kusam, tiangnya seperti membungkuk, menahan beban yang tidak terlihat. Dulu, katanya, rumah itu milik satu keluarga yang cukup disegani di desa. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka dikenal punya pengetahuan tentang hal-hal yang tidak semua orang mau tahu. Awalnya, keluarga itu hidup seperti warga lain. Tidak ada hal yang aneh. Sampai suatu ketika, kepala keluarga itu jatuh sakit. Sakitnya aneh. Badannya sehat tapi jiwanya seperti perlahan-lahan kosong. Ia sering bicara sendiri, menatap sudut rumah dan terbangun tengah malam sambil menyebut nama-nama yang tidak dikenal siapapun itu. Karena putus asa, keluarga itu melakukan ritual untuk memanggil penjaga rumah. Bukan penjaga seperti jimat atau benda, tapi sesuatu yang dipercaya bisa melindungi penghuni dari gangguan apapun, termasuk penyakit yang tidak terlihat. Ritual itu seharusnya dilakukan dengan aturan yang sangat-sangat ketat. Jumlah orangnya harus pas, waktunya tidak boleh meleset, dan yang paling penting, tidak boleh ada keraguan di hati siapapun yang terlibat. Masalahnya, ritual itu gagal. Pak Rahman tidak menjelaskan detail kegagalannya. Ia hanya bilang, rumah tersebut tidak lagi sepenuhnya berada di dunia manusia. Ada sesuatu yang tertinggal di bawahnya. Sesuatu yang seharusnya naik, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Sejak saat itu, setiap malam, makhluk itu mencoba naik ke rumah tersebut. Bukan dari tanah, tapi dari bawah dunia manusia. Pak Rahman menekankan kalimat itu dengan nada yang buatku merinding, seolah-olah bawah. Yang ia maksud bukan sekedar kolong rumah atau tanah di bawah kaki kami, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap. Tangga rumah itu katanya sengaja disabut oleh keluarga tersebut, bukan karena mereka ingin rumah itu terlihat aneh, tapi karena mereka percaya selama tidak ada tangga, makhluk itu tidak bisa turun kembali setelah ritual. Tangga bukan hanya alat untuk manusia, tapi juga jalan. Selama jalan itu dihilangkan, mereka pikir semuanya akan berhenti di sana. Mereka salah. Makhluk itu tidak pernah turun, ia terus mencoba naik setiap malam. Berulang-ulang sampai akhirnya keluarga itu satu persatu pergi. Ada yang pindah tanpa pamit. Ada yang jatuh sakit dan meninggal. Dan sejak itu rumah itu pun kosong. Makhluk itu tidak berhenti. Ia hanya kehilangan tujuan. Masalahnya, kata Pak Rahman, makhluk itu sekarang sudah menemukan cara lain. Ia menatapku tajam.
Tatapan yang membuat tegukanku kembali kaku. Kamu dengar suara langkahnya kan? Aku mengangguk pelan. Itu tandanya dia sudah tahu kamu ada, kata Pak Rahman. Aku tidak langsung paham maksudnya, tapi sebelum aku sempat bertanya, Pak Rahman menambahkan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Makhluk itu tidak sekedar naik ke rumah. Ia sedang menghitung. Setiap suara langkah, setiap bisikan adalah bagian dari pencarian. Ia mencari pengganti, mencari tempat baru, mencari rumah lain yang bisa ia naiki. Dan malam tadi aku telah mendengarnya. Itu berarti aku sudah masuk ke dalam perhitungannya. Aku tidak menunggu lebih lama. Siang itu juga aku memutuskan pergi. Aku berpamitan seadanya, mengemas barang-barangku dan meninggalkan desa itu sebelum matahari terbenam. Warga tidak menahanku, mereka hanya menatap dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seperti lega tapi juga khawatir. Pak Rahman hanya berpesan satu hal sebelum aku pergi. Kalau nanti kamu dengar suaranya lagi, jangan pernah cari dari mana datangnya ya. Aku mengangguk meski dalam hatiku aku tahu beberapa hal tidak bisa lagi dihindari. Aku pikir semuanya akan selesai setelah aku pergi. Aku pikir jarak akan memutuskan apapun yang sempat mengikutiku. Hari-hari berlalu. Aku kembali ke rutinitasku. Kota terasa ramai, berisik dan terang. Tidak ada rumah panggung tanpa tangga. Tidak ada hutan gelap di belakang rumah. Sampai suatu malam, lewat tengah malam, saat semua orang di rumah sudah tidur, aku terbangun oleh suara yang sangat familiar. Duk. Aku membuka mata, jantungku langsung berdegup cepat. Duk, duk. Suara itu datang dari luar rumah, pelan, teratur. Ritmenya sama persis seperti yang kudengar di desa itu. Seperti kaki yang menaiki tangga kayu satu persatu tanpa tergesa. Aku duduk di ranjang menahan nafas. Rumahku sunyi, lampu masih menyala. Tapi udara di sekitarku terasa dingin. Terlalu dingin untuk malam biasa. Duk, duk, duk. Suara itu semakin jelas. Seperti ada seseorang yang sedang naik ke rumahku. Aku menatap ke arah pintu kamar, lalu ke jendela. Dari posisiku, aku bisa melihat sebagian tangga di rumah. Dan saat itulah dadaku seperti diremas keras. Dan di tengah kepanikan itu, suara kesadaran menghantamku perlahan, tapi kejam. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi tidur nyenyak. Karena setiap lewat tengah malam, suara itu selalu kembali, selalu naik, tidak pernah turun. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Serta aktifkan juga lonceng agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.